Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kila Islamia. Di sini saya akan menjelaskan tugas tiga algoritma pemrograman yaitu perkalian matriks A kali B dari kolom B ke baris A. Oke, di sini ada deskripsi program. Jadi program ini tuh dibuat untuk melakukan perkalian dua buah matriks, di mana pengguna diminta memasukkan ukuran matriks pertama n kali m atau matriks A n kali m. Terus ada matriks kedua, matriks B, M kali O. Program kemudian membaca elemen-elemen dari kedua matriks tersebut. Setelah itu, program menampilkan kembali matriks A dan matriks B. Kemudian menghitung hasil perkalian kedua matriks menggunakan perulangan besaran atau nested for. Hasil perkalian disimpan dalam matriks C dan ditampilkan sebagai hasil akhir atau output akhir. Nah, terus di sini ada langkah-langkahnya tuh mulai deklarasikan variabel n, m, o bertipe integer. Input nilai n, m, dan o. Deklarasikan matriks A berukuran n kali m. Deklarasikan matriks B ukuran n kali o. C, n kali o. Nah, kenapa di sini cuma inputnya 3? Karena baris di matriks pertama dan kolom di matriks kedua itu harus sama. Biar bisa dilakukan operasi perkalian. Karena itu aturan matriks kan. Terus input elemen matriks A, input elemen matriks B, tampilkan matriks A, tampilkan matriks B. Lakukan pengulangan untuk menghitung hasil perkalian matriks. Setiap elemen CIJ diinisialisasikan 0, biar dia tidak keliru gitu kan, inisialisasi awal. Terus hitung CIJ-nya sama dengan CIJ plus AIK dikali BKJ. Tampilkan matriks hasil perkalian C. Habis itu selesai. Nah, di sini ada flowchart-nya. Dimulai dengan huruf, bukan huruf, dimulai dengan bentuk oval. Nah, untuk oval itu untuk memulai dan mengakhiri program, start sama end. Terus nanti disuruh input NMO, itu bentuknya jajar genjang ya untuk input output. Nggak ada proses ANM, BNM, CNM. Terus kita disuruh masukin juga, disuruh input matriks A, terus masuk ke perulangan, I sama dengan 0 to N. Kalau misalkan terpenuhi nih, dia bakalan ke perulangan selanjutnya, J sama dengan to N, A, I, J, itu untuk kita memasukkan matriks A sampai matriks B. Sama ya ini I++. Kalau udah false, baru masukin matriks B. Perulangan di mana I sama dengan 0, perulangan itu berbentuk persegi 6. Kalau true ke, oh ya, itu untuk baris, jadi J itu untuk kolom. Makanya ini B, I, J. Matriks kan baris kali kolom itu kan. Kali berapa gitu matriksnya. Kalau false dia I plus plus, terus I plus plus lagi kan ke sini. Kalau udah false dia bakal nampilin hasil matriks A-nya. Itu sama perulangannya dengan yang ini, cuman ini tuh yang ini untuk kita nge-input matriksnya, tapi yang ini untuk kita nampilin matriksnya. Dimana I sama dengan 0 to N. Kalau true, dia bakalan ke kolom, J sama dengan 0 to M. Kalau true, dia bakalan cetak AIJ, dan ngecetak spasi. Ngecetak spasi itu biar apa? Biar dia lebih rapi. Terus J++. Kalau J++ ini sudah tidak terpenuhi lagi, barulah dia ke I++. Kalau udah tidak terpenuhi, bakal lanjut ngecetak matriks B atau hasil dari inputan matriks B tadi. Di mana I sama dengan 0 to M. Kalau true ke ulangan untuk kolomnya. J sama dengan 0 to all. Kalau true dia bakalan cetak matriks BIJ dan spasi biar dia lebih rapi. Terus J++, barulah dia ke J, perulangan J tadi, loop J tadi. Kalau udah false, barulah dia ke I++, baru masuk ke perulangan I. Kalau perulangan I-nya udah false, dia bakalan ngeproses hasil perkalian. Nah, hasil perkaliannya tadi itu tuh menggunakan J sama 0 to O. Kenapa di sini kita pakai J? Coba. Kenapa? Karena di sini kan
pada program ini kita tuh mencari perkalian matriksnya tuh dengan mengalihkan kolom matriks B dengan baris matriks A. Pada umumnya matriks itu dikalikan dari baris matriks A ke kolom matriks B. Tetapi di sini pada program ini aku disuruh soalnya tuh kolom matriks B dikali dengan baris matriks A, tetapi hasilnya tetap sama. Tapi kalau dari aturan matriks itu tuh dilarang atau ilegal. Tapi kalau misalkan di program C++ itu tuh diperbolehkan saja karena hasilnya tuh tetap sama. Nah, di sini kenapa J dulu? J tadi kan kolom, itu baris. Kan ini tuh kolom dari matriks B dikali dengan baris matriks A, makanya J dulu. Kalau true bakalan ke perulangan baris I sama 0 to N. Kalau true C I J itu diinisiasi dulu dengan 0. Barulah ke K itu ke operasi perkaliannya untuk perulangan perkaliannya. K sama dengan 0 to M. Kalau true, barulah dia ngeproses CIJ plus CIJ sama dengan CIJ plus BKJ dikali IK, K plus plus. Nah, kalau dia false, barulah dia ke I plus plus. Kalau I plus plusnya udah false juga, dia barulah ke J plus plus. Kalau J plus plusnya udah false, barulah dia ngecetak hasil dari perhitungan perkalian tadi menggunakan perulangan I sama J tadi. Kan ini N kali O. Kalau B kan M kali O. Kalau A kan N kali M. Kalau C, N kali O. C I J. Plus plus, I plus plus. Kalau udah false, dia N. Terus di sini mau langsung ke pseudocode sama program C++, kita masuk ke program C++ dulu ya. Nomor 3. Nah, di sini ada input IOStream itu untuk memanggil fungsi-fungsi in dan out pada program C++. Terus ada using namespace std itu tuh biar kita nggak perlu lagi namain std tiap awal cout in. Terus ada in-main itu tuh fungsi utama programnya ini. Terus ada kurung terawal itu tuh untuk menandai awal dan akhir program. Terus ada in and mo itu tuh untuk ordo matriksnya. Kan ada definisi out. Masukkan ordo matriks n. Kalau kita masukin, dia bakal kesimpan ke variabel n. Begitu juga dengan masukkan ordo matriks M. Kalau misalkan kita simpan, kita input, dia bakalan kesimpan ke variabel M. Begitu juga dengan masukkan ordo matriks O. Kalau kita input, bakalan kesimpan ke variabel O. Terus ada float, ini tuh untuk menyusun sementara matriks-matriksnya. Terus ada on masukkan matriks A. Itu biar kita disuruh masukin matriksnya tuh berapa kali gitu. Mau berapa kali berapa gitu kan. Terus di sini ada perulangan in sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, di sini misalkan n kedua gitu kan. Itu biar kita mengetahui mau berapa baris dan berapa kolom. I kan untuk baris, J kan untuk kolom. Nah, untuk mengetahui berapa baris dan berapa kolom yang harus kita masukin buat ngebuat matriks A. Dan disimpan ke variabel AIJ. Terus bakalan ngulang lagi untuk matriks B sama seperti matriks A, tapi matriks A itu dia N kali M, sedangkan matriks B dia M kali O. Terus bakalan ngecetak hasil dari yang kita input tadi dalam matriks A. Bakalan nanti tampilin. Itu sama I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Integer, I sama dengan J sama dengan 0, J kurang dari M, J plus plus. Dia bakalan si out ngecetak ke layar. Kalau si in kan nyimpen variabel, si out ngecetak ke layar. Layar AIJ sama spasi biar rapi. Terus ada si out and line itu biar tulisan selanjutnya itu dia tulis di bawah bukan ke samping agar lebih rapi. Terus ada si out matrix B itu tuh for in I sama dengan 0, I sama kurang dari M, I plus plus. Sama dengan yang A tadi, cuman kalau B kan M kali O.
Terus di sini ada si out hasil perkalian. Nah, ini program hasil perkaliannya. Sudah aku bilang tadi, ini tuh dia kok tuh kebalik karena kita akan mengalihkan kolom dari matriks B ke baris dari matriks A. Kalau misalkan aturan matriks pada umumnya itu kan kalau perkalian tuh harusnya baris matriks A kali kolom matriks B kan. Ini tuh dibalik, makanya di sini tuh J dulu baru I kan biasanya tuh I dulu baru C kan. J kan untuk kolom, I untuk baris. Nah, di sini CIJ diinisiasi dengan 0. Perulangan lagi, perulangan K di sini itu tuh perulangan untuk mengalihkan kedua matriks ini. CIJ ditambah CIJ itu diisi dengan CIJ ditambah BKJ dikali AIK. Terus ada perulangan lagi di sini. Nah, perulangan terakhir ini untuk menampilkan hasil dari perkalian tadi. Ini kan IJ, I kan baris, J kan kolom. Nah, itu untuk menampilkan hasilnya tadi. Oke, di sini coba jalanin ya programnya. Misalkan ini kan disuruh nih masukkan order matrix N. Nah, bakalan kesimpan ke variabel N nih. Misalkan 2, 3, 2. Nah, di sini perulangan ini masukkan matriks A. Tuh, sini. Itu fungsinya biar kita bisa masukin matriks A berulang-ulang dan berapa kali kita harus masukkan matriks A gitu kan. Kan N, N. 2 kali 3. Berarti 6 kali yang harus kita masukin 6 angka. Misalkan di sini aku masukin 1, 2, 3, 2, 1, 1. Nah, matriks B. Apa nih matriks B? Bentar. M kali O. Sama, 6. Tapi M-nya barisnya yang 3. Kesampingnya 3, ke bawahnya 6. 6 nih. Di sini misalkan aku, oh, bentar. Nah, sini kan matriks A-nya kenapa bisa ini, matriks B-nya kenapa bisa itu. Hai, yang kenapa saya itu. Nah, mari kita jelaskan. Nah, matriks A ini kan di sini nih tadi. A itu kan N kali M. N-nya 2, M-nya 3. Berarti 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Dan B itu tuh M kali O. 3 kali 2. 3 baris. 3 baris. Ya, 3 baris, 2 kolom. Nah, aduh, sini ada, aduh ya Allah, sakit banget. Ada perkalian. Coba nih kita perkalian. J. J sama 0. Oke, J sama dengan 0 nih. Apakah J kurang dari O? Iya. O tadi 2. Iya kan? Iya kan? 2. Karena C tadi tuh, berapa C tadi? 2 kali 2, iya. N kali O ya? Ada sih. C itu, iya N kali O 2 kali 2. A, udah terpenuhi. Dia ke perulangan selanjutnya. Di mana? I-nya tuh 0 juga. Berarti di sini CIJ-nya itu C kan array itu dari 0 ya. Kalau misalkan 2 berarti 0, 1 gitu.
Kalau 3, 0, 1, 2 itu adalah kamar-kamar dari array. Karena kamar di array itu dimulai dari 0. Oke, selanjutnya berarti kamar ke kamar variabel C dengan kamar ke 0, baris 0,0 tuh diisi dulu dengan 0. Barulah ke perorangan K. K-nya sama dengan 0. K, karangan dari M. Iya kan? M-nya berapa? 3. Oke. Berarti CIC tadi baris 1,1 penting ini. Nih. Oh, itu berarti B11, bentar, CIC-nya tadi kan 0 kan? 0, iya. 0 ditambah KJ. Ya, 0, 0 dikali 0, 0 ini 1 dikali 1 ditambah 0. Iya, tetap. Berarti CIJ-nya udah jadi 1. Terus ngulang lagi nih. Berarti I plus plus. I-nya udah 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya. Di sini ulang lagi nih. Diinisiasi ulang lagi CIJ-nya tadi. Tapi di sini I-nya tuh 1, J-nya 0. Oke. Enggak. Iya nggak sih? Iya tetap. Kan masih dia. Iya. Berarti di sini K-nya tuh 1 kan. 1 kurang dari 3, iya masih. Nah, CIJ-nya tadi masih 0 kan. Berarti ini tuh dikali lagi nih. Enggak sih. Ini mah dia nggak ke sini lagi, tapi dia langsung ke K. Langsung ke K plus plus. Iya, dia nggak ke I plus plus tadi, dia ke AK plus plus ya. K-nya jadi 1. Apa 1 kurang dari 3? Iya. Berarti di sini kan tadi udah keisi sama 2 kan. Udah keisi sama 1. Berarti 1 ditambah BKJ. Baris ke 0. Kamar ke... berapa tadi? Iya. 21, aduh, 2. Oh iya. Oh iya. Baris ke 0 sama ke 0 tuh ya. Nah, tadi kan tuh udah B11 dikali dengan A11. 1 dikali 1 kan. Itu ditambah lagi nih harusnya. Ditambah kan. Udah 1 nih. Berarti ini ke B. B21 sama A12. B21 itu 2. 2 dikali 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Bukan loh. Ya, 2 ini 2 dikali 2 4. Terus 1 dikali 3. 1 ditambah 4 ditambah 3. Berarti ada 7. Eh, enggak. 1 dikali 1 kan 1. 2 dikali 2 4. 1 tambah 4, 5. Hmm? 1 tambah 4. Iya. Terus 1 dikali 3, 3. Cia jadi 8. Makanya di sini hasilnya 8. Kenapa ini di sini kan tadi udah. Tadi di sini kan udah nih, udah isinya tuh gini ya, gini ya. Ini tadi isinya udah berapa tadi? 1 k 1 1. Kayaknya udah jadi 1. Jadi di sini udah ke 1. Berarti B1 0, jadi masih 0.
ini masih 0, ini masih ini. Kalau 1 berarti dia 2. Kalau 0 berarti dia 1. Jadi 2, 1, A, 2, B21 dikali dengan A, 1, 2. Makanya tadi, ini kan, 2 dikali 2, 4. Nah, ditambah dengan satu lagi, jadilah 5. Terus K plus plus lagi. Masih kan, jadi jadi 2 kan. 2 kurang dari 3 kan. 3 lagi. Tadi CIJ-nya udah jadi 5. Udah jadi 5. Terus BKJ, K-nya udah jadi 2. 2. J-nya masih masih 0, masih 1. Berarti di sini 3. B31 dikali A13. Itu tuh ini tadi kan. 1 dikali 3 itu 3. Berarti 5. CIJ tadi kan 5 udah. Berarti 5 ditambah 3 itu 8. Nah, K plus plus lagi. Masih nggak K-nya nih? Um, K-nya udah 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Nah, keluarlah dari perulangan ini. Dia ke for ini. I-nya I plus plus. I-nya jadi 1. Apakah I kurang dari apakah 1 kurang dari 2? Iya. Ulang lagi kan? Ulang lagi. CIJ-nya diinisiasi lagi awal dengan 0. Terus barulah for. Di sini masukin lagi. K-nya 0 lagi. Diulang lagi. Nah, perulangan selanjutnya itu tuh baris kedua. Berarti baris kedua yang ini. Kan? Itu tuh berarti 1 dikali 2 itu 2. 2 dikali 2, 2 dikali 1. Ya, 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2. 2 tambah 2, 4. 1 kali 1, 1. 4 tambah 1, 5. Nah, 5 jadi hasilnya. Kenapa dia kolom dulu? Ya, karena emang kolom dulu. Karena perulangannya emang perulangan kolom dulu. Kocak. Nah, udah kan? Selanjutnya lagi. I plus plus lagi. I plus plusnya I-nya udah jadi berapa? Udah jadi 2. Apakah 2 kurang dari 2? Enggak. Nah, baru ngulang lagi dia ke J. J-nya sekarang udah jadi 1 nih. Berarti dia kolom kedua. Enggak kolom ke satu lagi, tapi kolom kedua yang dihitung. Kolom kedua dari matriks B ya, teman-teman. Berarti I-nya tuh dimulai dari 0 lagi. Berarti yang 0 dari sini nih. Baris ke pertama matriks A. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1 dikali 2, 2. 4 berarti. Ditambah 1 dikali 3. 4 ditambah 3, 7. Hasilnya 7 kan. Terus ngulang lagi. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 1, 1. 1, 4 tambah 1. Eh, enggak. Aduh, free, free, free. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1. 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Jadilah 8, 7, 5, 6. Oke, segitu guys. Selanjutnya aku bakal ngejelasin pseudocode-nya. Dimana di sini ada variabel NMO bertipe integer, variabel array A dengan isi NM, B dengan isi MO, C dengan isi NO, rel, pidgin. Nah, begini sama kayak kurung berawal di pseudocode, di program C++. Terus ada write, masukkan order matrix. Write itu sama dengan cout di program C++. Terus ada wait, wait itu sama dengan in, jadi masukin order matrix bakal simpan ke variabel n. Sama semuanya sampai O, terus write matrix A. Ini untuk munculin matriks A-nya. Sebenarnya ini tuh tidak harus di min 1. Tapi kalau mau jelas juga di min 1 juga nggak apa-apa. Tuh, oh, tuh, biar dia langsung sama aja gitu.
Ini untuk menampilkan matriks A dan nampilin matriks B. Terus di sini enggak, itu untuk input matriks A sama matriks B. Terus untuk menampilin matriks B sama matriks A. Dia untuk input dulu baru untuk itu kan. Jadi untuk masukkan matriks A itu for I dimasukin 0 to undo. Baris sama kolom ya, I baris di kolom. Terus ada nampilin matriks A juga sama ya seperti masukin tadi. Tapi di sini read dia simpen dulu ke variabel IJ. Tapi kalau udah ditampilin dia bakalan write. Write itu untuk nampilin ke layarnya hasilnya tadi biar dia cantik. Nah, di sini ada write hasil perkalian juga di mana oh min satu kan perkalian tadi O kali N dia sama tuh kan. J di sini 0 to udo for I bikin CIJ diinisiasi dengan 0 for kartu untuk perkalian. Nah, untuk tanda panah, kalau di pseudocode itu sama dengan tanda sama dengan kalau misalkan di program C++. Kayak mengisi variabel satu dengan variabel lain. N. Nah, ini tuh untuk nampilin hasil akhirnya. Nampilin hasil dari bukan pseudocode lah. Hasil perkaliannya. Oke, sekian terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.